Letnan itu memakan apel itu sambil bercanda dan tawanan itu pun ikut menggigit granat. Tindakan itu menyentuh otot-otot sensitif ajudan itu di tempat dan dia meninju perutnya. Perut pemuda itu bergejolak karena 10 tahun berlatih, tetapi dia tidak menyangka bahwa di depan semua orang pemuda itu benar-benar mengeluarkan medali salib yang melambangkan kehormatan tertinggi kekaisaran dari mulutnya, yang membuat saudara-saudara itu begitu takut hingga mereka tercengang di tempat. Letnan itu bertanya dari mana dia mendapatkannya, tetapi pemuda itu berpura-pura tidak tahu dan terus beraksi. Ia mengeluarkan arloji dari saku belakang dan ajudan itu melihatnya. Ada apa? Mengapa arloji itu sama persis dengan arlojinya orang baik? Dia bahkan tidak tahu bahwa dia telah ditipu. Pemuda itu memanfaatkan celah antara dirinya dan pertarungan antara terjun ke dalam sumur. Arloji itu adalah hadiah kedewasaan ajudan itu. Ia bergegas memeriksa, tetapi orang-orang sudah lama menunggu. Setelah ajudan mengeluarkannya, ia hendak menembaknya lagi, tetapi arloji itu kembali ke saku celananya tanpa ia sadari. Kemudian pemuda itu memulai gaya bebasnya lagi yang membuat tentara Jerman tertawa dan memperlakukannya sebagai orang yang lucu. Menyaksikan penampilannya yang keras dari pinggir lapangan, mereka tidak tahu bahwa nyawa mereka adalah tiket untuk pertunjukan ini. Baru saja tim Soviet menangkap seorang kolonel Jerman. Untuk memancing mereka keluar, tentara Jerman mengancam nyawa seorang gadis kecil. Sang kapten tidak tega melihat bunga-bunga tanah air musnah, jadi ia memutuskan untuk mencuri hari. Sang kapten mengunyah granat dengan satu tangan dan melakukan akrobat dengan kedua tangan. Ia meninggalkan ubi jalar kecil itu di depan tentara Jerman dan berbalik serta bergegas masuk ke dalam rumah. Letnan II itu hanya meminta anak buahnya untuk menangkapnya kembali, tetapi sang kapten sama sekali tidak ingin melarikan diri. Ia berpakaian seperti orang Mongolia. Ia kembali ke tim Jerman dan beberapa langkah dan meminta para prajurit yang berdiri di dekatnya untuk ikut serta dalam interaksi tersebut. Ketika mereka sedang bersenang-senang, sang ajudan mengambil ember dan melihatnya. Tiba-tiba suara kucing menarik perhatian mereka. Itu adalah kapten yang menawan dan memancarkan pesonanya. Tepat ketika para prajurit Jerman terpesona, sang kapten berbalik dan mengeluarkan tangga wakil. Dan ia akan melakukan aksinya sendiri berjalan di udara, tetapi Letnan II itu tidak ingin bermain dengannya lagi. Ia mengancam nyawa gadis kecil itu dan menanyainya tentang asal-usul medali salib. Melihat bahwa anak laki-laki itu masih melakukannya sendiri, Letnan II itu memutuskan untuk memberinya sedikit tekanan, namun sang kapten hanya memberi isyarat. Dan kemudian semua orang menjadi takut. Mereka belum pernah melihat pertunjukan yang dilebih-lebihkan seperti itu. Letnan II menendang pantat kapten dan itu benar-benar mati. Namun ketika dia melihat ke belakang, itu gelap di bawah cahaya. Letnan II itu marah dan hendak memerintahkan pencarian ketika ledakan tembakan datang. Hanya ada seorang prajurit yang berdiri di sana dengan linglung. Tiba-tiba sang kapten terhuyung-huyung berdiri dari tanah, menatap musuh di kejauhan dan perlahan-lahan mengangkat senjata baru kaisar.